registrasi ulang dimulai 31 Oktober. Bukan berakhir di 31 Oktober. Tapi itu adalah tanggal dimulainya registrasi. Iya, pemirsa, kisruh daftar ulang kartu prabayar. Kami akan membahasnya di studio kami bersama Bapak Nur Riza, ini selaku PLT Kabiro Humas Kominfo. Selamat malam Pak, selamat datang di JAK TV. Dan juga ada Bapak Sudaryatmo, ini selaku pengurus harian YLKI. Selamat malam Pak, ya, selamat datang di JAK TV. Terima kasih. Saya ke Pak Nur Riza dulu. Pak, ini melihat seperti apa sih mekanisme sebenarnya dari Kominfo sendiri terkait peraturan ini atau kebijakan ini begitu? Registrasi nomor prabayar seluler ini merupakan komitmen pemerintah. Baik. Ya, komitmen di mana negara hadir untuk memberikan perlindungan, keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan jasa telekomunikasi kepada pelanggan jasa telekomunikasi secara keseluruhan. Diberikan kenyamanan di dalam memanfaatkan layanan telekomunikasi sehingga semakin terminimalisasi penyalahgunaan nomor pelanggan jasa telekomunikasi. Sebagaimana diketahui oleh masyarakat dan juga tuntutan dari berbagai pihak agar nomor-nomor telepon itu dirapikan, ditertibkan sehingga identitasnya jelas, sehingga tidak disalahgunakan dan tidak mengganggu pelanggan-pelanggan jasa telekomunikasi lainnya. Baik. Pak Sudaryatmo, ini kalau dari YLKI sendiri melihatnya seperti apa dengan adanya registrasi ulang kembali, meminta kartu keluarga dan juga kartu penduduk itu KTP begitu Pak datanya? Ya, pertama ini kebijakan pemerintah yang akan melibatkan jutaan pengguna ponsel ya dan segmennya yang sangat heterogen sekali. Ini memang pertama message pemerintah itu harus jelas. Jadi sebelum program ini mulai efektif berlaku 2 hari yang lalu, itu kan sudah banyak pesan-pesan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, seperti adanya informasi nama ibu, kemudian terakhir ada informasi batas akhirnya itu 30 Oktober padahal masih 2 bulan masih sampai Februari. Kemudian yang kedua juga begini dari kebijakan ini kan, ini untuk yang kedua kali masyarakat itu diminta melakukan registrasi. Ini juga catatan YLKI kepada pemerintah itu mestinya juga harus ada penjelasan terhadap registrasi yang dulu dilakukan. Terus apakah registrasi ini juga final akan ada registrasi lagi, kan masyarakat juga butuh penjelasan. Kemudian yang ketiga ini memang jadi tadi karakter masyarakat pengguna handphone itu kan sangat heterogen sekali. Baik. Nah, ini juga mestinya dibuka berbagai macam channel yang memberi kemudahan untuk memastikan semua data seluler yang dioperasikan di Indonesia itu ada datanya yang akurat. Harus ada kejelasan. Dan yang sebenarnya gini, kalau dari beberapa catatan YLKI itu kan tadi kalau di liputan yang barusan itu sudah ada 30 juta. 30 Cuma juta begitu. Tidak ada informasi, kalau saya baca di media Indonesia itu angkanya malah lebih kecil, mungkin datanya update-nya ini 16 juta, tapi yang gagal itu 3 juta. Yang gagal ini yang menurut saya dievaluasi. Baik, Pak Nur Iza, ini kemarin sempat heboh begitu kan 2 hari lalu bahwa ada pendataan yang tadi sempat disebutkan juga meminta nama ibu kandung. Sebenarnya dari Kominfo sendiri data apa aja sih untuk valid yang dikeluarkan begitu yang harus dilakukan oleh masyarakat gitu? Ya, kami tegaskan bahwa registrasi prabayar seluler ini hanya inputnya hanya 2 saja, yaitu nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga. Itu saja dengan mengikuti format dari operator untuk SMS registrasinya. Berarti kalau yang meminta di luar dari nomor KTP dan nomor KK itu bukan dari Kominfo begitu bisa disebutkan begitu? Ya, apabila ada request atau secara programming ada request, cukup 2 itu saja. Begitu. Ya. Kalau dari YLKI sendiri tadi juga sempat disebutkan ada data yang hanya 16 juta dan ada yang gagalnya, itu bagaimana Pak kalau yang gagalnya Pak? Artinya begini, di dalam registrasi ini
ada proses yang namanya verifikasi dari operator seluler. Dua data tadi akan dikirim kepada Dukcapil. Nah, verifikasi oleh Dukcapil, nanti Dukcapil akan mengirimkan validitas kepada operator seluler. Nah, dari data-data yang dikirim oleh pelanggan telekomunikasi, sebagian memang ada data yang belum tentu bisa ditemukan di Dukcapil. Baik. Ya. Solusinya seperti apa berarti? Kalau memang tidak bisa terverifikasi begitu ya Pak ya? Ya. Kalau secara sistem bahwa nanti NIK dan nomor KK-nya diproses oleh seluler, secara sistem operator seluler sudah bisa mewadahi, tentu melalui proses tertentu. Baik. Ya. Akan tetapi kalau secara data kependudukan, tentu itu penyelesaiannya nanti di Dinas Kependudukan setempat dan juga kepada Direktorat Jenderal Dukcapil. Baik, nanti kita akan membahasnya terkait dari sisi konsumennya begitu ya. Kami harus break sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama. Iya, kisruh daftar ulang kartu prabayar, kami masih membahasnya dalam Ada Berita Petang. Saya ke Pak Sudaryatmo. Pak, kalau dari sisi konsumen sendiri, apakah sejauh ini sudah jelas informasi dari konsumen untuk terkait tentang ini begitu Pak? Ya memang jadi begini ya Pak, kalau dari keluhan konsumen itu kan tadi sudah disinggung Pak Nurisa, konsumen itu menerima pesan yang tidak dikehendaki. Pertanyaannya kan ada dua. Pertama, dari mana pengirim tahu nomor konsumen? Terus yang kedua, kenapa ada nomor-nomor yang dia merasa tidak takut ketika mengirim SMS yang itu mengganggu. Nah, dengan registrasi nanti harapannya ya tadi sebagai pemilik nomor, ketika saya menerima pesan-pesan yang itu tidak saya kehendaki, bahkan mengganggu, itu saya bisa melaporkan kan orang yang mengirim tadi, dan nomornya kan bisa di-trace. Sekarang ini kan sekarang itu ya registrasi yang awal itu tidak efektif dalam menekan orang-orang yang dengan leluasa menggunakan nomor seluler untuk tindakan-tindakan yang mengganggu bahkan cenderung kriminal kan gitu. Baik. Pak Nuriza, berarti kalau tadi disebutkan dari Kominfo hanya dua begitu kan, hanya dua yang diminta datanya. Siapa yang menyebarkan info begitu dari Kominfo terkait tentang adanya tambahan-tambahan informasi begitu Pak? Dari nomor siapa? Bagaimana mereka bisa mendapatkan datanya begitu Pak? Tidak ada tambahan informasi, jadi yang diminta hanya dua saja, ya, yaitu nomor NIK ya dan nomor KK saja. Tidak ada tambahan. Kalau namanya programming, mungkin pertamanya disiapkan ada ibu kandung, tetapi itu tidak usah dipedulikan karena kita hanya fokus kepada dua saja, yaitu NIK dan nomor KK. Berarti itu hoax ya Pak, yang dengan atau belum bisa dipastikan bahwa itu dari Kominfo atau memang dari Kominfo? Tidak ada, dari Kominfo tidak meminta ibu kandung. Begitu ya. Berarti yang beredar di masyarakat adalah ada beberapa begitu kan konsumen atau pengguna telepon yang memang dimintakan data tersebut begitu. Jadi ini kami informasikan kepada semuanya bahwa sejak 31 malam kemarin beredar banyak sekali ya, tengah malam saya lihat banyak sekali dikirimkan ke saya berita-berita yang tidak benar, yang boleh dikatakan itu hoax gitu ya. Mohon kiranya itu tidak diindahkan, tidak dipercaya. Jadi mohon kiranya khalayak untuk tetap fokus kepada informasi yang diberikan oleh Kominfo dan juga oleh operator gitu ya. Dan Kominfo nanti bekerjasama dengan operator terus mensosialisasikan juga SMS yang sifatnya penajaman terhadap pemahaman registrasi prabayar ini kepada masyarakat. Dan juga operator akan memberitahu kepada masyarakat untuk meminta registrasi. Tentu nanti ada target-target tertentu dari operator, misalnya di bulan November ini 2 minggu akan berapa pelanggan dan sebagainya secara bertahap, dan itu diatur sedemikian rupa sehingga semuanya diharapkan bisa selesai di 28 Februari tahun 2018. Oke, berarti informasi yang valid adalah 31 Oktober itu baru mulai permulaan ya. Sampai 2018 bulan Februari 2018. Dan yang terpenting antusiasme dari masyarakat untuk melakukan registrasi prabayar ini ternyata sangat besar. Tanggal 29, 30, 31, tanggal 1 itu begitu tinggi sekali animo masyarakat untuk melakukan registrasi. Per malam ini jam 6 sore tadi sudah lebih dari 33 juta yang telah melakukan registrasi. Baik.
Pak Sudaryatmo, ini melihat bahwa sempat ada begitu ya kan 2 hari informasi yang beredar kurang akurat begitu sampai sudah diberikan klarifikasi begitu dari Pak Nurriza sendiri. Nah, kalau dari sisi konsumennya sendiri, apa sih yang harus dilakukan oleh konsumen supaya lebih bisa menajamkan informasi begitu, bisa mengetahui lebih jelas begitu, Pak? Ya, pertama memang ini ya, kalau kita pemegang nomor seluler prabayar itu kan interaksinya kan dengan operator. Jadi informasi dari operator ini yang mestinya dijadikan pegangan. Cuma memang masing-masing operator mungkin beda-beda ya. Beda-beda cara menginformasikan. Tapi yang penting tadi semua pemegang seluler itu terinformasi tadi. Kemudian ini yang juga begini. Yang kedua sebenarnya begini, kalau bagi JLKI kaitannya dengan batas akhir itu juga menurut saya harus dibedakan antara orang yang tidak registrasi sama orang yang registrasi tapi gagal kan gitu loh. Ya. Jadi kalau pemblokiran dilakukan terhadap pemegang yang tidak registrasi kita sepakat. Tapi kalau yang gagal itu kan bisa karena kesalahan konsumen, bisa karena data yang diinput di NIK-nya itu ada masalah di Dukcapilnya kan gitu loh. Jadi jadi artinya itu treatmentnya menurut saya harus dibedakan gitu. Begitu. Jika ada yang gagal itu apa yang harusnya dilakukan? Mungkin sebagai konsumen sendiri begitu. Ya tadi kalau saya baca di liputan media hari ini itu kan tadi sudah disinggung Pak Nurriza. Gagalnya itu karena antusias tinggi itu sehingga overloaded. Banyak human error juga begitu ya Pak. Mungkin kesalahan. Terus yang kedua ya tadi secara teknis memang datanya divalidasi ke data Dukcapil tidak connect kan? Baik. Nah, ini yang harus diselesaikan. Letak kesalahannya di mana sehingga nggak bisa divalidasi. Baik. Ada yang ingin ditambahkan Pak Nurriza ini untuk memperjelas sekali lagi informasi sebelum kita tutup ini? Ya. Yang terpenting sekarang bagi masyarakat adalah kita tetap untuk melakukan registrasi prabayar ini karena ini tujuan untuk kebaikan semuanya, semua pihak. Karena gangguan di sebagian pihak yang menyalahgunakan nomor pelanggan akan bisa mengganggu pelanggan-pelanggan yang lebih besar lainnya. Dan ini untuk tujuan yang lebih besar lagi, ketertiban dan juga untuk ke depan lagi lebih tertib juga untuk pelayanan publik ya kan. Untuk nanti ke depan layanan keuangan juga udah bisa berbasis elektronik, bisa jadi ini menjadi batu loncatan ke depan dan kita akan menuju ke arah digital ekonomi ke depan sehingga segala sesuatu tentu ketertiban, firm dan juga validitas itu sangat diperlukan sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Ini bisa lebih memudahkan masyarakat begitu. Betul, terima kasih Pak Nurriza atas waktunya bersama kami.